Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus Tuhan kita sudah bangkit. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya pada Minggu Paskah. Dan sore hari dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan ke Emmaus ketika kita membaca di Alkitab, di situ diceritakan tentang Kleopas dan temannya yang tidak disebutkan namanya siapa, hanya Kleopas dan temannya. Mereka berjalan pulang ke Emmaus dari Yerusalem. Perjalanan itu adalah perjalanan pulang dengan kecewa karena mereka harus merayakan Paskah dengan kesedihan dan kepedihan karena guru mereka yang dikasihi Yesus Kristus mati disalibkan. Sehingga mereka pulang dalam kebingungan, kesedihan, putus asa, kekecewaan, dan ketidakpastian. Satu dengan yang lain, Kleopas dan temannya, mereka berjalan dengan patah hati. Itu adalah perjalanan yang patah hati. Tetapi dalam perjalanan itu kemudian mereka berjumpa dengan seorang yang asing, yang ternyata adalah Yesus sendiri. Mereka kemudian diingatkan ketika Yesus mampir ke rumah mereka dan makan bersama dengan mereka dan kemudian menyatakan bahwa ternyata Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak mau berfokus bagaimana cerita itu Tuhan menghampiri mereka di perjalanan, tapi saya mau berfokus pada kedua orang ini. Mereka sama-sama bingung, mereka sama-sama tidak pasti, mereka sama-sama patah hati dan putus asa menjalani perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus, mereka adalah pribadi-pribadi yang rapuh, yang bingung, yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya setelah Tuhan dan guru mereka mati, meninggalkan mereka. Dalam pengalaman yang traumatis yang mereka alami selama di Yerusalem ketika melihat Yesus mati, mereka pulang dengan kehampaan, dengan kekosongan dan tidak tahu mau berbuat apa. Dan inilah yang menghalangi mereka untuk mengenali Yesus ketika Yesus datang kepada mereka. Ini terlihat dari percakapan Yesus dengan mereka yang mereka bingung. Mereka nggak mengerti maksudnya. Nah, inilah sebuah pengembaraan mereka. Saudara, pembara adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan, perjalanan yang gak jelas. Jadi, walaupun sebenarnya mereka punya tujuan, yaitu dari Yerusalem menuju ke Emmaus, tapi mereka berada dalam embara karena ketidakpastian, ketidakyakinan kemana mereka akan menuju setelah Yesus mati. Mereka tidak punya pegangan lagi. Secara spiritualitas, secara iman, mereka sedang mengembara dengan tidak pasti. Tapi yang menarik di sini adalah mereka berjalan bersama-sama sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai teman yang sama-sama nggak tahu mau dibawa kemana. Tetapi saat itulah ketika mungkin mereka diam dalam kesedihan, dalam ketertundukan, mereka saling menguatkan. Dan dalam perjalanan mereka kemudian Kristus sendiri hadir bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan yang terkasih, kita pun mungkin merasa bahwa perjalanan hidup kita berada dalam embara. Sebuah perjalanan yang tidak pasti. Yang entah mau kemana, terutama pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Segala sesuatunya menjadi tidak pasti. Yang tadinya mungkin setiap hari Minggu kita sudah pasti beribadah di gereja. Sekarang entah kita kapan akan beribadah kembali ke gereja. Yang mungkin kita bekerja setiap hari, kita tahu kita harus berangkat jam berapa. Sekarang kita tidak tahu lagi kapan kita akan kembali bekerja di kantor. Kita menghabiskan waktu di rumah, atau mungkin ada yang lebih bergumul lagi ketika nggak tahu kapan saya akan dapat pekerjaan lagi. Dan itu semua membuat kita bingung. Tidak terkecuali siapapun di antara kita pasti mengalami kebingungan, kegalauan, keputusasaan.
Walaupun mungkin kelihatannya ada rekan-rekan kita yang baik-baik saja, tidak terlalu terdampak oleh pandemi ini, tetapi pasti mengalami juga, pasti juga terdampak, dan pasti kita semua bergumul. Karena itu, saya mengajak kita untuk menjadi sahabat dalam perjalanan ini, dalam embara yang tidak pasti ini. Memang Tuhan juga berjalan bersama-sama dengan kita, tapi marilah juga menjadi rekan seperjalanan dengan teman-teman kita. Seperti Kleopas dan temannya, yang walaupun mereka tidak tahu apa yang mereka tuju berikutnya, sekalipun mereka bingung dan putus asa, tetapi mereka berjalan bersama-sama sebagai sahabat. Karena itu pada momen Paskah ini saya mau mengharapkan kepada kita semua sebagai warga jemaat, marilah kita saling menjadi sahabat dalam perjalanan. Mungkin kita juga punya pergumulan. Entah pergumulan kita berbeda juga dengan pergumulan teman kita, rekan kita. Tapi marilah berjalan bersama untuk saling menguatkan. Bukan untuk saling memberitahu kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukan untuk saling menasihati harusnya begini. Tidak. Tetapi mungkin dalam ketidaktahuan itu kita berjalan. Kita saling menguatkan, kita saling menopang, kita saling merangkul untuk berjalan bersama. Dan di dalam perjalanan itu kita percaya Tuhan juga berjalan bersama-sama dengan kita. Memberikan pengharapan bagi kita, menguatkan hati kita, dan membakar semangat kita sehingga kita pun dapat berkobar-kobar untuk menyatakan kebangkitan Kristus yang memulihkan, kebangkitan Kristus yang mengubahkan, kebangkitan Kristus yang mengatasi segala kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, dan menghalau semua ketidakpastian, memampukan kita untuk melangkah dengan sukacita, memampukan kita melangkah dengan pengharapan, sambil terus berbuah dan memberi pengharapan bagi sesama. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita. Selamat Paskah. Tuhan menyertai kita.